wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Wonosobo, dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, yang terhormat Bapak Dr. Andesona Andang Wadoy MSI, yang kami hormati para narasumber, Bapak Fernandes Raymond dari Trainer di Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Impor Kementerian Perdagangan RI, Pengusaha Ekspor Impor dan Trainer Digital Marketing, Bapak Daniel Johannes Huta Barat, Vice President Daerah Operasi 5 Purwokerto PT Kereta Api Indonesia, dan Bapak Ibu para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Wonosobo terkait serta hadirin yang berbahagia. Acara fasilitasi kemitraan bagi UKM melalui temu bayar di Kabupaten Wonosobo 8 November 2021 dimulai. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Ya, senang sekali bisa bergabung dalam hari yang sangat istimewa ini. Kalau judulnya adalah fasilitasi kemitraan, kemudian juga temu buyer. Nah, tadi yang temu-temu buyer di depan sudah sambil transaksi, sudah sambil ada yang dagangannya terlarisi, itu hanya sebagian kecil saja dari proses kemitraan yang siang ini akan kita obrolkan hingga sore hari. Nah, bersyukur sekali Mbak Ike ini sebelumnya bekerja di Semarang dan saat ini bekerja di Jogja. Jadi sama aja, silahkan kita satu orang dapat dua narasumber nih. Mbak Ike, kami persilahkan untuk bergabung bersama kami di atas. Dan sesi pertama ini sekali lagi kita akan melihat bagaimana sebetulnya peluang CSR dan juga kemitraan yang bisa disampaikan oleh dua perusahaan besar ini ya. Yang satu adalah PT Angkasa Pura dan juga yang satu adalah PT KAI. Mungkin siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Baik, tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bapak Ibu semua. Baik, kenapa sih Bapak Ibu saya bilang walaupun nih kita belum menjadi eksportir, kenapa saya bilang saya adalah eksportir gitu ya? Untuk Bapak Ibu bisa lebih semangat ya. Bapak Ibu bisa merealisasikan apa yang sudah Bapak Ibu ucapkan. Jadi Bapak Ibu sudah memberikan doa agar Bapak Ibu semua bisa menjadi eksportir gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Ketua Tim Penggerak PKK, Bu Dia yang hadir di tengah kita, dan juga Pak Joko, ini Pak Sekdin sekarang, dan juga kami ditemani Pak Wit, ini beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN untuk Provinsi Jawa Tengah, dan para pembicara yang lain yang tadi sudah menyampaikan materinya, dan Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, semangatnya luar biasa. Memang Wonosobo itu selalu membawa semangat Mbak ya, yang luar biasa ya. Saya mohon izin karena terlambat, mendadak ada rapat dengan Pak Presiden. Alhamdulillah saya bisa rapat dari sini dan sinyalnya bagus Mbak. Jadi dari baru saja selesai rapat dengan Pak Presiden, dan Pak Presiden memutuskan untuk mulai hari ini untuk di dalam negeri ini, kecuali daerah-daerah khusus tertentu, penerbangan maupun transportasi tidak lagi pakai PCR dan tidak pakai antigen ya. Ya. Hanya daerah G30 nanti yang untuk tujuan wisata tertentu khusus yang pakai, tapi yang biasa-biasa tidak. Karena itu saya juga bersyukur karena hidung saya itu sampai lecet-lecet karena kesana kemari itu selalu kita harus periksa itu. Itu satu kabar gembira yang baik kita terima sore hari ini, dan saya mau menyampaikan beberapa poin-poin saja ini. Mohon izin saya berdiri Mbak ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang di sini biar saya bicaranya lebih terarah. Itu next ya. Riwayat saya itu move on terus sebetulnya. Dulu saya sebagai dokter umum, saya 5 tahun di pedalaman Kalimantan Timur. Itu pekerjaan saya seperti digambar itu. Saya nyuntik pasien saya aja cuman dari perahu saya gitu ya. Karena di sana tidak ada yang tidak air, semua air. Jadi pasien itu saya suntik, cuman pantatnya disorongkan ke saya gitu. Terus saya suntik gitu. Terus nanti belakangnya itu antri gitu. Tidak mau diperiksa.
hanya disorongkan pantatnya saja. Jadi maunya langsung disuntik. Kadang-kadang jarum saya masih nempel, perahunya udah jalan. Ini kan celaka juga ya. Ya, itu pengalaman 5 tahun jadi dokter umum. Terus saya sekolahnya juga lama, 5 tahun untuk sekolah jadi dokter spesialis kebidanan kandungan. Jadi pekerjaan saya cuma perut ke bawah, lutut ke atas gitulah kira-kira. Setelah jadi dokter kebidanan kandungan. Di sini Wonosobo itu almarhum Pak Dr. Agung, kemudian almarhum Pak Dr. Agung. Kalau sekarang ini termasuk adik kelas saya, namanya Dr. AI Suratman. Ya. Orangnya kecil pendek tapi tidak stunting, ya. Karena cerdas. Ya. Setelah jadi dokter kebidanan, saya kemudian karena jadi dosen di Fakultas Kedokteran UGM, saya sekolah lagi dokter spesialis khusus bayi tabung, sehingga pekerjaan saya menjadi tukang bikin bayi tabung gitu ya. Itu lama itu. Setelah itu saya tidak punya cita-cita, tetapi saya harus kembali ke Kulon Progo karena saya dari desa, dari Kulon Progo. Saya harus jadi bupati di Kulon Progo. Sebenarnya nggak punya cita-cita jadi bupati itu, dan saya jadi bupati 2 periode. Belum selesai periode kedua, saya disuruh ke BKKBN sama Pak Presiden Jokowi, sehingga saya dikasih SK menjadi kepala BKKBN. Dan alhamdulillah saya senang sekali ke Wonosobo karena saya kembali mengingat tentang gerakan bela dan beli Wonosobo, Bu, ya. Ini luar biasa ya. Karena saya di Kulon Progo bela beli Kulon Progo, dan waktu itu teman-teman Wonosobo juga menyambut baik. Dan Wonosobo ini sangat luar biasa kalau menurut saya, karena produk-produknya banyak sekali. Sayang sekali kalau seandainya tidak dilakukan pemberdayaan dan kemudian tidak diadakan gerakan-gerakan untuk cinta produk lokal. Ini makanya saya sangat menyayangkan kalau tidak dilakukan. Maka tadi saya diskusi dengan Pak Bupati, Pak Afif. Pak Afif sudah memulai dengan sangat bagus, Bu Diah, karena tadi Pak Afif mengatakan bahwa nanti produk-produk lokal itu PNS akan diwajibkan untuk membeli. Ya, tepuk tangan untuk Pak Bupati ini ya. Yang diwajibkan itu dimulai yang sederhana saja. Tadi saya dengar Bu Diah beras ya. Beras itu kan sederhana. Kenapa? Semua pasti beli beras. Ya, semua pasti beli beras. Saya di Kulon Progo juga begitu. Saya mulai dari beras. Kemudian akhirnya bisa mengembangkan yang lain-lainnya. Ini yang betul-betul kita syukuri. Saya mau presentasi sedikit terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kemandirian ini. Slide. Ini malah ada gambar sperma ya. Ya. Maksud saya ini ada gambar sperma kok keluar di sini ya. Jadi ini sperma sama telur. Maksud saya gini, saya itu semangat itu. Kenapa semangat? Karena kita itu dilahirkan we are the winner. Kita adalah pemenang. 1 sel telur dikeroyok 20 juta sperma, jadilah Bapak Ibu sekalian. Dan ya hebat sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lahir di dunia itu pemenang. Kalau jadi bupati non saya Bu Diah ya, itu musuhnya cuma sedikit, paling 3 atau 4 gitu ya, atau 2 itu. Kalau sperma itu 20 juta, jadilah Anda ya. Pak Joko itu saingannya 20 juta, jadi Pak Joko gitu. Jadi kalau kita hidup kok tidak semangat, loyo-loyo, malas-malas, itu menurut saya tidak sesuai dengan kitohnya ya, bahwa kita ini adalah pemenang ya. 1 di antara 20 juta, jadilah siapa namanya Mbak Dina, ya, luar biasa. Next slide ya. Ya itu ya, terus ya. Ada tantangan-tantangan yang sering ada di sekitar kita Bapak Ibu sekalian. Slide. Ya, biasanya yang kita hadapi di masyarakat itu yang negatif itu ya, yang membuat kita itu tertantang itu untuk kita bagaimana bisa sejahtera, itu biasanya ada penyakit masyarakat. Kemudian kalau menurut saya boros itu waduh, saya itu tidak benci rokok Bapak Ibu sekalian. Saya mau izin nih, saya buka masker kan jaraknya 2 meter lebih Mbak ya jaraknya. Dan ini sudah divaksin semua, insya Allah. Jadi boros. Saya tidak benci rokok, tidak benci tembakau. Kalau benci tembakau di Wonosobo nggak bisa pulang, saya dikeroyok petani tembakau ya. Tetapi boros itu aja yang sering masyarakat
kita lihat tuh. Jadi waktu saya di Kulon Progo itu saya lihat berapa belanja padi-padian setahun itu berapa, beli beras, nomor 1, nomor 2 apa, rokok gitu. Jadi satu desa Budia itu saya survei dengan BPS, satu desa itu beli rokok berapa, 1,4 miliar setahun, ya, satu desa itu, ya. Jadi padahal dana desa cuman berapa ya, 3 miliar itu. Waktu itu masih 1 miliar, jadi luar biasa boros. Jadi kita ini sering boros, tapi saya tidak benci rokok, ya. Saya memaklumi, hanya kita benci hidup boros. Ada pulsa nomor 2, satu desa 800.000. Kalau saya ke desa-desa itu, saya lihat masyarakat itu hula halo, banyak sekali. Ada penyadap pohon kelapa, next slide, ya. Ada penyadap pohon kelapa, slide berikutnya ada. Oh belum ada ya, nanti aja ya. Ada penyadap pohon kelapa itu aja deres itu aduh hasilnya kan sedikit dan miskin biasanya. Itu juga hula halo di atas pohon kelapa. Saya bilang Anda itu boros, pulsanya habis banyak, nilainya sedikit. Mohon maaf Pak Bupati kalau di bawah nggak ada sinyalnya itu. Astagfirullahaladzim. Terus nanti ujung-ujungnya tolong Pak Bupati, tolong dibikin tower di sini, dibikin tower gitu. Jadi baru mau ngomong malah sudah diperintah saya itu kan. Baru mau menjelaskan sudah diperintah. Jadi memang menjadi pemimpin di daerah itu tidak gampang. Jadi banyak, ini Bu Diah sebentar lagi merasakan, apalagi bupati baru. Apa bedanya pilkab sama pilkada? Waduh, saya juga kaget. Saya dokter kebidanan, ditanya pilkab sama pilkada nggak tahu bedanya kan malu saya itu kan. Ternyata nggak tahu beneran saya itu, waktu jujur saya nggak tahu beneran. Ternyata rakyat itu cerdas. Kalau pil KB Pak, kalau lupa jadi, kalau lupa makan pil KB jadi hamil, ya kan begitu ya. Tapi kalau pilkada, kalau jadi lupa, astagfirullah. Jadi masyarakat itu cerdasnya luar biasa. Jadi hati-hati berhubungan dengan masyarakat itu, hati-hati. Tadi di Semarang saya juga sudah ada kader yang cerdasnya luar biasa. Ya, wah bicaranya tinggi luar biasa. Maka hati-hati dengan masyarakat. Ya. Slide sebelumnya, saya kira slide sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, tantangan kita itu sekarang berat. Memang kenapa? Karena ada globalisasi, persaingan luar biasa. Maka kalau kita memproduksi barang-barang itu, kalau kita tidak punya networking, tidak punya jaringan pemasaran, memang kita relatif ketinggalan. Jadi agak susah untuk berkembang. Ini slide berikutnya ya. Ada satu negara yang menarik, namanya New Zealand. Ya. Jadi New Zealand ini istilahnya one and single website. Jadi semua itu dimasukkan di dalam satu sistem, sehingga mau baru memproduksi saja sudah dihitung mau laku berapa, mau sistemnya berapa, bagaimana itu sudah semuanya. Mall-mall besar produknya semua dari UMKM. Ini jadi kalau kita ditanya yang akan dicontoh itu seperti apa, sebetulnya salah satunya New Zealand. Karena semua industri atau mall-mall yang besar-besar itu semua tergantung dari koperasi UMKM. Sehingga anggota koperasi dan UMKM itu gagah, merasa bangga dan kaya umumnya. Nah inilah yang menjadi cita-cita. Kalau saya waktu itu jadi Bupati Kulon Progo, ekspektasi saya New Zealand, ya, karena di sana bisa membangun seperti itu, koperasinya luar biasa. Slide next. Maka kemudian ada yang namanya Chief Digital Officer, jadi leadership. Jadi orang yang menjadi pemimpin untuk UMKM itu memang dia di sana juga diperlukan Chief Digital Officer leadership. Nah, ini memang dituntut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, selain produknya yang luar biasa, kita mencintai produk dalam negeri, bela beli Wonosobo, tetapi kita juga harus melek teknologi, harus pemasaran. Ini harus, kalau tidak memang repot. Hanya Bapak Ibu sekalian, saran saya hari ini kan banyak kapitalis baru. Ini mohon maaf ya, kalau ada kapitalis yang hadir, insya Allah tidaklah. Maksud saya begini, kita ini termasuk kapitalis, saya termasuk kapitalis, tapi maksud saya kapitalis yang monopolistik. Jadi kapitalis yang ingin cepat kaya dalam waktu singkat, kemudian kekayaannya itu untuk segelintir orang.
itu kalau bisa ya di masyarakat di Wonosobo lahirlah kapitalis yang bukan kanan atas tapi kanan bawah. Artinya kita itu juga mengandalkan bagaimana mendapatkan kapital atau harta tapi dimiliki oleh orang banyak, oleh rakyat banyak. Contohnya koperasi ya. Sehingga kalau saya ditanya, Pak Hasto, Bapak itu kapitalis atau bukan? Saya kapitalis, tapi saya kapitalis kanan bawah. Jadi saya termasuk aliran kalau bisa modal itu dimiliki orang banyak. Maka tadi disampaikan kalau di Kulon Progo Alfamart, Indomaret itu saya tutup ya, saya tutup semua diganti Tomira, toko milik rakyat itu. Ya sederhana saja kan ya. Jadi kenapa begitu? Karena apa? Itu miliknya yang atas. Tetapi kalau toko milik rakyat dimiliki orang banyak dan kemudian produk-produk lokal bisa masuk itu. Tapi ya tidak gampang, butuh perjuangan. Saya harus ketemu ini, ketemu itu. Perjuangannya, di demo, macam-macam lah ya. Tapi memang harus kita lakukan ya. Oleh karena itu Wonosobo Smart City saya kira ini menjadi kunci ya. Karena sekali lagi kaitannya dengan pemasaran harus betul-betul diwujudkan. Bagaimana kita punya smart city yang baik. Slide next. Terus saja ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya tadi slide sebelumnya, kuncinya itu sebetulnya kita itu punya responsibility, punya perhatian. Kalau saya ditanya, saya selalu ngomong dengan kepala dinas, kemudian kepala bidang, semua kasih pelayan-pelayan masyarakat, kepala desa, saya ngomong gini, ayolah kita itu menghayati kemiskinan gitu. Saya diketawain, Pak Bupati itu nyuruh menghayati kemiskinan itu gimana ya gitu. Ya kamu tuh tidak menghayati kemiskinan sih, jadi tidak punya ide. Kalau nggak menghayati kemiskinan itu tidak punya ide, gagasannya itu nggak ada. Kalau menghayati kemiskinan, insya Allah kita ada ide. Saya pernah satu saat itu dikejar-kejar sama, saya tadi cerita sama Pak Bupati Pak Afif ya, dikejar-kejar sama tim sukses. Pak Bupati, mana ini hari raya korban, mana kambingnya, mana sapinya, mana janjinya. Waduh, ini jadi ingat pilkab sama pilkada ya. Waduh, ini saya bilang kita ini orang nggak mampu Pak, bupatinya juga tidak mampu, sehingga Bapak jangan begitu, jangan terus memaksa kita harus beli sapi banyak, kambing banyak. Kalau nggak mampu jangan memaksakan. Nanti kalau saya korupsi gimana? Kan malah repot toh. Kepepet kita ini. Ayo kita hayati kemiskinan dan ketidakmampuan. Saya sebagai bupati juga menghayati bahasa tidak mampu, gaji cuma 6,2 juta. Bu Dia jangan kecewa ya, jadi istri bupati gajinya Pak Bupati cuma 6,2 juta. Saya waktu bilang sama istri saya, Ma, mulai hari ini saya tidak bisa membawa uang untuk anak istri sejak saya jadi bupati mulai tahun 2011 karena gaji saya 6,2 juta. Kemudian dipotong macam-macam tinggal 5,8, di jalan ketemu tim sukses habis sampai rumah sudah karena tim suksesnya itu mau membayar SPP anaknya nggak ada dan seterusnya, itu habis sudah itu. Jadi itu kita harus menghayati bahwa kita itu miskin. Kalau Wonosobo sih wilayahnya lumayan makmur. Kalau Kulon Progo, saya di Kulon Progo itu kan jauh lebih miskin. Ya, saya tahu kok, pokoknya kabupaten yang pakai OOO itu masih pada agak miskin-miskin lah, itu. Kecuali Wonosobo lah. Kulon Progo, Purworejo, dan sampai pakai OO itu masih. Jadi saya gimana mau gaya, ini nggak bisa kan menghayati kemiskinan. Karena saya bilang, waduh kita itu nggak bisa gaya, miskin. Terus apa? Pikiran saya bagaimana dapat kambing, dapat sapi, tapi saya nggak mengeluarkan uang. Wah, mumet mikir begitu kan, cari peluang, inovasi, ya kalau nggak ada peluang yang menciptakan peluang. Jadi inovasi itu kan melihat peluang, kalau nggak bisa melihat peluang, ciptakan peluang. Terus saya berpikir, alhamdulillah dapat taufik dan hidayah ini. Saya itu terus, wah saya tak ke Singapura, punya teman saya di Singapura. Teman saya itu kebetulan ngambil S3 di Jogja, tapi orang Singapura, terus saya ke sana. Saya telepon dulu, apakah di Singapura itu ada orang Islam yang sering korban? Oh ada, pingin korban banyak. Di sini umat Islamnya berapa? 600.000. Waduh, lumayan. Saya akan ke sana, bela beli Kulon Progo, saya akan menawarkan korban ke Singapura. Ayo korban ke Kulon Progo, beli kambing di Kulon Progo, uangnya dikirim ke Kulon Progo, kemudian dagingnya dipotong di Kulon Progo, dibagikan rakyat Kulon Progo. Kemudian nanti pahalanya saya kirim ke Singapura gitu. Ya.
Alhamdulillah, saya ngomong begitu, bela beli Kulon Progo itu ngomongnya di Masjid Sultan di Singapura itu. Ternyata ya dipercaya orang itu. Akhirnya apa? Orang Singapura transfer. Saya bilang ini 1 ekor kambing 3 juta, 3 juta, 3 juta. Tapi yang jual kambing bukan saya bupati bukan jualan kambing, saya bilang itu. Ini rakyat Kulon Progo. Akhirnya alhamdulillah. Sekarang ini tiap tahun itu, kemarin ini, yang tahun kemarin itu 2.400 ekor kambing. Ya, dari Singapura ke Kulon Progo. Uangnya, kalau kambingnya Kulon Progo juga gitu kan. Tapi sampai saya ketemu tim sukses tadi, Pak Hasto sekarang sudah nggak jadi bupati ya? Enggak, sekarang saya kepala BKKBN, saya mau korban ini, mau minta kambing berapa? 5 Pak, tak kasih 50, saya bilang gitu. Kasih 50, enggak ya, wong punya kambing 2.400 kan ya. Nah, ini sebetulnya kenapa kita bisa begitu? Karena kepepet, ya, the power of kepepet, ya kan. Artinya kekuatannya orang kepepet dan menghayati kemiskinan, tidak gaya. Orang yang gaya tidak menghayati kemiskinan nggak punya ide, karena nggak kepepet. Terus wah, foya-foya dan sebagainya. Makanya kalau ada eselon 3 baru dapat SK eselon 3, sudah SK-nya dibawa ke dealer Innova. Astagfirullahaladzim, tak doain ndak kaya sampean itu, karena malah bangkrut itu. Wong baru eselon 3 kok kemudian semua SK-nya dibawa, ya. Banyak orang yang dapat SK langsung beli mobil, beli motor. Saya Bapak Ibu sekalian, saya sudah bersumpah sejak tahun 2003 tidak pernah akan beli mobil baru, motor baru. Ini pengalaman pribadi, Bapak Ibu tidak harus mengikuti saya, tapi ini cerita pribadi aja. Saya belajar bayi tabung di Fukuoka, setelah itu ketemu profesor. Wah, dia bilang, Dr. Hasto, good. Anda mengambil asisten reproduktif teknologi, it is very good idea. Saya pikir dalam hati saya, God good apa gitu kok. Wong saya itu baru mau belajar, masih belum tahu apa-apa, God good itu. Terus saya tanya, kenapa ini bagus? Ternyata jawabannya, kalau di Indonesia Bapak bisa bikin bayi tabung, nanti orang-orang yang sulit hamil dikerjakan bayi tabung, maka penduduk Indonesia jadi banyak, dan sepeda motor dari Jepang laku keras di sana. Oh, dengkulmu, saya bilang gitu. Saya bilang, oh ternyata cuman ujung-ujungnya itu sepeda motornya laku, mobilnya laku kalau penduduk kita banyak. Jadi Bapak Ibu sekarang kita ini sedih. Kenapa? Uang kita itu capital flight. Ini tadi Pak Presiden dalam rapat ratas bicara, harus beli vaksin dalam negeri ya tahun depan, vaksin merah putih. Jangan ada capital flight terlalu banyak, uang terlalu banyak keluar. Jadi pulang dari Jepang itu saya seperti orang loyo itu saya. Waduh, ternyata saya itu malah memproduksi manusia yang akhirnya ngelarisi Jepang. Yes, pulang dari Jepang saya bilang sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, Ma, saya tidak akan beli mobil baru, motor baru ya, sampai kapanpun ini. Ya, sumpah ini ya. Jadi kalau terus anak saya minta sepeda motor, tak carikan sepeda motor bekas, gitu. Milik tetangga, milik itu siapa yang mau jual, uangnya kan tidak lari kemana-mana. Gitu. Anak saya juga kalau suatu saat butuh beli mobil, ya cari mobil bekas supaya uangnya lari tidak jauh-jauh. Saya beli mobil baru cuma 1, ambulan, itu aja. Ya. Ya karena saya punya klinik kecil itu, jadi ya sudahlah beli ambulan ya, jangan second ya, bekas orang meninggal lagi kan. Cuman itu aja, selain itu tidak. Sehingga selama saya jadi bupati, saya naik mobil TAF tahun 2002. Karena saya jadi bupati tahun 2011, saya sudah bersumpah tidak mau dibelikan mobil baru gitu. Alasannya bukan pencitraan, bukan gaya, enggak. Alasan saya ingat di Jepang tadi, benci betul saya. Itu sehingga akhirnya saya nggak mau dibelikan mobil baru, sudah pakai mobil TAF tahun 2002. Wah, enak sekali, double gardan Pak, kemana-mana bisa pakai itu. Dan hemat juga, kenapa? DPR terus tidak mau beli mobil karena gara-gara saya pakai mobil yang jelek itu kan. mau beli mobil yang nggak enak sama bupati, nggak enak saya. Pak Bupati aja pakai TAF 2002, masuk DPR mau pakai Fortuner, nggak enak itu. Akhirnya lumayan berapa miliar terhemat itu. Ya, jadi ada untungnya. Dan kalau saya ditanya, Pak Bupati kenapa mobilnya jelek? Pas tiap hari Minggu bedah rumah, saya jawab, kalau beli mobil baru harganya 800 juta, daripada 800 juta saya pakai untuk beli mobil baru, lebih baik tak pakai untuk bedah rumah janda-janda tua. Saya bilang gitu, wah senang sekali gitu. Mereka senang
begitu tuh senang ya, karena memang mereka perlu dibantu. Lah, Bapak Ibu sekalian, penghayatan terhadap kemiskinan itu penting ya. Coba slide berikutnya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, warga masyarakat saya masih banyak yang miskin, kemudian masih banyak yang rumahnya juga belum layak huni, sehingga ide-ide inovasi untuk produk-produk lokal itu harus kita betul-betul kita cari. Slide berikutnya ya. Sehingga menghayati kemiskinan, penderitaan masyarakat itu menghayati permasalahan dan menghayati kelemahan ya. Slide ya. Nah, ini warga saya itu waktu itu masih banyak sekali yang seperti ini ya. Ini kan saya tuh tiap hari Minggu itu keliling ke rumahnya janda-janda tua. Kalau janda muda, wah bahaya. Jadi saya kelilingnya ke rumahnya janda-janda tua, bedah rumah. Jadi kalau ceritanya begini, pas saya pertama kali jadi bupati itu ada orang datang, pas Lebaran tuh, Idul Fitri ada datang, bawa amplop. Pak Bupati kan kalau hari Lebaran banyak orang minta uang. Ini saya ada uang Pak untuk Bapak, ini ya zakat infak sedekah saya atau CSR saya lah Pak. Ini perusahaan orang. Waduh, saya bilang, wah, saya amplopnya kok tebal sekali Pak itu. Boleh Pak itu dibuka dulu itu. Dibuka, isinya 100 juta. Luar biasa. Jadi bupati baru berapa bulan kok ada orang terus uang kok sampai 100 juta. Saya udah, wah ini luar biasa. Terus saya pikir, wah ini bahaya ini. Kalau ini saya terima, pasti cerita-cerita sama teman-temannya. Pasti cerita-cerita, Pak Bupati mau. Padahal ngomongnya ini tidak bilang sama siapa-siapa itu. Maka saya panggil pengurus Basnas, itu saya suruh pegang. Pak, ini uangnya dibawa saja. Jadi, hari raya Idul Fitri itu menjelang itu Basnas tak suruh ke rumah, kalau ada orang mau sedekah apa, terima saja. Basnas yang bawa. Nah, tapi dia yang terima, tapi saya nyatet, kemarin tuh sekian saya nyatet itu, masih ingat saya tadi. Jadi waktu saya hari Minggu mau ke janda-janda tua tadi, fakir miskin tadi, saya panggil, tolong itu kasihkan ya untuk bedah rumah, saya 15 juta, 20 juta, terus begitu. Wah, alhamdulillah, senang sekali itu, yang di bedah rumah juga senang, kemudian kita juga senang, di dunia tidak ada urusan, di akhirat insya Allah kita juga husnul khotimah ya. Kalau kita bawa amplopnya kan, waduh, ya amplopnya dan isinya kita bawa, wah dikejar-kejar KPK, macam-macam lah, bahaya lah itu. Nah, itulah akhirnya gotong royong itu jalan ya. Slide terus, next, terus saja ya itu terus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kewirausahaan itu penting sekali ya, di samping gotong royong dan sebagainya. Tadi sudah bilang saya, pandai-pandailah menghayati kemiskinan biar melihat peluang, dan kalau tidak ada peluang, ciptakan peluang. Next slide. Kemudian juga mampu menyiapkan diri dan kelompok atau masyarakat untuk menyambut datangnya peluang. Ini penting juga, karena orang sukses itu yang mampu menyiapkan datangnya peluang. Ya. Keberuntungan dan sukses itu adalah bertemunya antara kesiapan dan peluang. Sebenarnya itu saja. Ya, slide lagi. Ya. Ini teori pemerintahan, saya tidak akan bicara itu. Tetapi saya akan bicara begini, dalam hidup saya prinsip kaya, supaya usaha kita ini tidak bangkrut, supaya hidup kita sejahtera, supaya keluarga itu cerah. Kaya itu apa? Bisa hidup seperti sedia kala, dalam waktu lama, meskipun tidak bekerja. Itu prinsip saya ya. Kok ketawa Mbak? Ya, diulang lagi ya. Bagi saya kaya itu bisa hidup seperti sedia kala, dalam waktu lama meskipun tidak bekerja. Ya. Waktu saya sebagai bupati, saya merasa saya kaya karena istri dan anak saya bisa hidup seperti sedia kala dalam waktu lama. Saya jadi bupati 7 tahun, lama, bisa hidup seperti sedia kala dalam waktu lama meskipun saya tidak bekerja membawa uang untuk anak istri. Ya, itu ya. Betul-betul tidak pernah membawa uang untuk anak istri karena gaji 6.200.000 clear gitu ya. Masih lebih gajinya Pak Joko lebih besar karena kepala dinas itu ya. Itu lah, kenapa kita itu harus hidup bisa kaya itu seperti itu? Berarti kuncinya bagaimana? Kuncinya hidupnya sederhana. Begitu kita beli mobil baru,
tambah miskin. Karena apa? Uangnya dikirim ke Jepang, mobil barunya butuh pajak, tidak bisa hidup seperti sedia kala dalam waktu lama. Ya enggak? Anda itu begitu kredit mobil Innova baru itu langsung tak tanya, Bu, kalau besok pagi ibu itu non sewu, umpami besok pagi ibu itu stroke, misalkan, enggak minta itu, tapi enggak bisa bekerja, kira-kira keluarga bisa hidup seperti sedia kala enggak? Jawabannya, wah mboten Pak, enggak bisa saya Pak. Kalau saya itu berhenti bekerja, anak istri, suami, semua enggak bisa hidup. Kira-kira bayangkan Bu, nah ibu mboten bekerja, bapak tidak bekerja, kira-kira hidupnya seperti apa? Wah paling sebulan sudah kredit-kredit dikembalikan semua gitu ya. Sudah berubah total hidupnya itu. Itu namanya Anda bukan orang kaya. Meskipun mobilnya bergelimpang, rumahnya mewah, listriknya besar, kulkasnya 3 pintu, 4 pintu ada semua. Tapi semakin Bapak Ibu sekalian mengkoleksi harta-harta yang mewah itu, Bapak Ibu sekalian semakin miskin. Karena kalau kita tanya apakah bisa hidup seperti sedia kala ketika Anda tidak bekerja, jawabannya berat sekali. Karena harus menanggung operasional biaya hidup. Itu ya. Sehingga saya sederhanakan, hidup itu saya sederhanakan. Ketika waktu saya mau jadi bupati, saya itu punya klinik kecil sebagai UMKM, itu klinik kecil itu. Waduh, ini ya yang penting ya Mas, saya bilang sama istri saya, sebulan kira-kira bisa menghasilkan 10 juta saja dari klinik ini. Dokter-dokter lainnya itu yang bekerja digaji saja secukupnya, saya kira-kira klinik dapat menghasilkan 10 juta saja udah cukup untuk anak istri ini. Karena saya jadi bupati nggak akan dapat apa-apa. Mama kan masih bekerja sebagai PNS toh, ada gajinya 5 juta, ada ya sudah cukup, kira-kira 15 juta sebulan harus cukup. Tidak punya mobil mewah, tidak punya rumah mewah. Lah, saya bisa mendeklar saya kaya. Karena meskipun tidak bekerja bisa hidup seperti sedia kala. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Definisi kaya ini harus disetting dulu. Kalau tidak, kita kerja keras seperti apa, entek duitnya. Karena hanya untuk kredit ini, kredit itu dan seterusnya. Karena kemewahan itu. Nah, harapan saya UMKM kita kembangkan, terus keluarga menjadi sejahtera, karena konsep kaya kita berbeda. Kalau teori yang tinggi-tinggi seperti ini, ada business entrepreneurship model, ada social entrepreneurship model, kemudian yang terakhir itu ada human entrepreneurship model. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang dikembangkan. Kita punya produk A, produk B, produk C, tetapi sentuhan-sentuhan kemanusiaannya yang hari ini Jepang itu sudah galau. Karena apa? Setelah industrialisasi 4.0 hingar-bingar, ternyata hatinya galau juga. Kemudian dia membuat industrialisasi 5.0. Isinya apa? Mengutamakan manusia, nilai-nilai manusia. Akhirnya kembali juga toh ke nilai manusia. Makanya UMKM ini yang dimiliki oleh rakyat banyak ini sangat mudah sekali menyentuh nilai-nilai publik. Ini yang betul-betul harus kita dorong bersama. Tantangan kita memang globalisasi Bapak Ibu sekalian ya. Slide. Ya, ada slogannya Pak Presiden Jokowi, ayo kita revolusi mental gitu ya. Harusnya mindset kita dirubah memang. Ya, slide ya. Kalau Bung Karno tuh bilang revolusi belum selesai. Betul, harus selalu revolusi. Bedanya revolusi dan inovasi itu apa tuh Bapak Ibu sekalian? Kalau inovasi itu bahasa Inggrisnya just normal science. Inovasi ini jadi biasa-biasa saja. Tapi kalau reformasi atau revolusi, change of your mindset, merubah mindsetnya. Jadi kalau saya kan bikin air itu ya, air dari PDAM. Saya ditanya, Pak, apa ini inovasi? Oh bukan, ini bukan inovasi, ini revolusi. Saya bilang, loh kok Bapak bisa bilang begitu? Karena saya dobrak tatanan PDAM. PDAM saya tanya, singkatannya apa PDAM? Perusahaan daerah air minum. Kenapa cuma bikin air mandi selama ini? Bikin air minum Pak Anda gitu. Direktur PDAM saya gitu kan. Apa Anda itu bikin air minum? Enggak Pak, bikin air mandi. Iya betul, bikin air mandi. Bagaimana kalau saya rubah singkatannya, perusahaan daerah air mandi, PDAM juga kan itu kan. Ya. Akhirnya direktur PDAM di Kulon Progo boleh ditanya, saya pecat 6 bulan. Ya. Saya waktu itu nggak tahu memecat itu boleh atau enggak, belum tahu saya karena baru bupati Anyaran itu kan. Mumpung belum tahu tak pecat itu ya. Udah kamu berhenti dulu 6 bulan, besok berpikir dulu bisa nggak bikin air. Kalau bisa bikin air lapor ke saya, nanti tak angkat lagi jadi direktur. Pokoknya kamu tak off-kan dulu lah
saya kan bupati, saya bilang gitu. Padahal jane salah, off-kan itu salah itu, tapi sudah terlanjur, udah dulu, udah lama Pak ya. Saya off-kan 6 bulan, alhamdulillah ada berkahnya. Dia bingung bagaimana cara memproduksi air, memproduksi ini apa, mempelajari. Kemudian saya ngitung berapa sebulan di Kulon Progo orang beli air mineral yang ada di depan Bapak Ibu sekalian ini. Itu ternyata 6 juta gelas sebulan itu. Karena ada orang punya hajat, punya ini. Saya tanya-tanya, terus kita tanya distributornya, 6 juta gelas terserap di kabupaten. Saya bilang, waduh, kalau saya bisa bikin 2 juta saja, wush, luar biasa ini. Maka kemudian PDAM Kulon Progo tadi, saya bilang, ayo kita bikin, tolong diberi merek yang baik, yang mudah diingat. Pak Direktur PDAM-nya bikin merek macam-macam itu, tapi mereknya nggak jelas, nggak mudah diingat. Terus akhirnya udah, Pak, saya udah bosen Pak, cari merek sulit, yang bikin ini katanya udah ada, ini udah ada. Ya udah dibeliin aja mereknya Airku. Airku itu apa Pak? Ya bukan airmu, saya bilang gitu ya. Airku itu air saya, bukan airmu, gitu saya bilang gitu. Dan airku itu air Kulon Progo, saya bilang gitu. Wah, kan lumayan itu. Akhirnya alhamdulillah kita bikin 2 juta gelas sebulan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dari hasil jualan itu bisa untuk menggratiskan warga masyarakat fakir miskin yang belum nyambung air, tetapi pipa saluran airnya sudah lewat di depan rumahnya. Ya. Tapi syaratnya tadi, pipanya sudah lewat depan rumahnya dan syaratnya dia miskin. Gitu. Syaratnya miskin. Terus saya kasih gratis sambungannya. Kalau bayar kan 1.200.000 dan seterusnya. Uangnya dari mana? Jualan airku. Lalu saya ditanya sama Sleman, ditanya sama mana, Pak, Bapak apakah mau menyerbu Sleman untuk jualan airku? Oh tidak, saya itu bukan pedagang, saya jualan ideologi. Lebih baik Bapak Sleman bikin air sendiri, bela dan beli Sleman, produknya sendiri, uangnya beredar di Sleman. Saya tidak akan jualan air ke Sleman. Tapi kalau Sleman bisa bikin air sendiri, wah, saya sudah senang. Karena saya pada prinsipnya menjual ideologi, bukan menjual air, saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah Sleman bikin daku gitu, air. UNJ bikin, UNJ airnya UNJ gitu. Akhirnya bikin, karena menguntungkan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, melihat peluang tuh ya kadang-kadang dihitung-hitung jadi ketemu dan jadi mainan bisnis yang bisa untuk kepentingan orang banyak. Nah, slide. Nah, maka bela beli Kulon Progo, bela beli Wonosobo itu betul-betul kami. Nah, ini waktu saya bikin airku itu seperti itu. Kita ayo bela Kulon Progo, beli Kulon Progo. Kalau saya bilang bela Wonosobo, jawabannya beli Wonosobo. Beli Wonosobo, jawabannya bela Wonosobo. Bela Kulon Progo, beli Kulon Progo. Beli Kulon Progo, bela Kulon Progo. Awas kalau beli macam-macam, saya bilang gitu. Maka sebetulnya spirit itu bisa kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Dan Wonosobo ini, waduh, produknya luar biasa, banyak sekali. Ya, coba kita coba. Bela Wonosobo. Ah, tangannya ngacung gini Pak. Wah, ini spiritnya itu kuat itu ya. Ya, kalau yang di luar baru ngerokok ya dijatuhkan dulu, nanti diambil lagi gitu. Bela Wonosobo. Beli Wonosobo. Awas kalau beli macam-macamnya. Bapak Ibu sekalian, negara kita itu merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Korea Selatan itu merdekanya 15 Agustus tahun 45, selisih 2 hari. Tapi orang Korea Selatan itu baru lahir, anak-anak mudanya yang balita-balita itu sudah dibisikkan. Apa bisikannya? Kalahkan Jepang, kalahkan Jepang, kalahkan Jepang. Waduh, saya pernah ke Cha General Hospital, rumah sakitnya Korea Selatan yang ada International Wing, ada Western Wing, ada Oriental Wing. Oriental Wing itu menjual produk lokal. Jadi Western Wing jual obat-obat ala Western, ala Amerika, Eropa dan sebagainya. Yang Oriental Wing itu produk lokal. Dan rumah sakitnya laris, yang mau ke Oriental Wing ya ke sana, yang ke Western Wing ke sini. Saya kaget betul. Ternyata saya kan karena dokter kebidanan, saya ke wing kebidanan. Di situ, di wing kebidanan juga ada Oriental, ada Western. Apa ini isinya yang Oriental?
Kalau yang western saya udah hafal itu. Yang oriental saya masuk di dalam, oh ternyata orang yang baru melahirkan dimasukkan ruang dengan bau bunga kenanga. Bau asli bunga kenanga, ada bunga kenangannya. Ada dimasukkan bunga melati. Tanya, ini ada orang habis melahirkan dimasukkan ke ruang dengan bunga-bunga kenanga. Apa urusannya? Ternyata urusannya, ini Pak, orang ini perdarahannya banyak. Ternyata kalau dimasukkan di ruangan yang bau bunga kenanga, perdarahannya jauh lebih sedikit daripada dimasukkan di ruang bau melati. Ya, diteliti sama profesornya, wah luar biasa. Dan ini produk lokalnya Korea Selatan. Terus ini dimasukkan di ruangan yang bau melati karena tensinya tinggi. Ya, kalau dimasukkan sini nanti jadi rendah. Sudah diteliti Pak, Masya Allah luar biasa. Dan ini produk lokal semua. Karena kalahkan Jepang, kalahkan Jepang. Anak-anak mudanya itu cinta produk lokal. Tidak, meskipun yang namanya mohon maaf Yamaha, Honda, produk-produk Jepang itu bagus-bagus semua. Produk Korea Selatan kan tidak begitu sebagus Jepang. Tapi remaja-remajanya itu tidak ada yang gaya seperti kita ini. Ya dia tetap senang pakai produknya sendiri, meskipun egrek-egrek ya pakai produknya sendiri gitu. Karena di baiat kalahkan Jepang, kalahkan Jepang. Apa hasilnya Bapak Ibu sekalian? Ketika Jepang itu memproduksi Nokia, maka Korea Selatan Samsung. Loh, karena ruang fiskalnya punya modal dia. Akhirnya apa? Samsung melenggang, Nokia kalah. Karena hebatnya nation state-nya, pernyataan saya Korea kalahkan Jepang. Lah saya kan sedih Bapak Ibu sekalian. Dia bikin Samsung. Saya waktu itu sebagai Bupati Kulon Progo, dia bikin Samsung. Saya bikin apa? WC cemplung. Astagfirullahaladzim. Saya tiap hari Minggu kan teliti WC cemplung mana yang masih cemplung. Kalau orang Korea Selatan udah Samsung. Bedanya apa? Saya orang Kulon Progo dengan dia orang Korea Selatan. Dia nation state-nya kuat, kalahkan Jepang. Saya Korea Selatan. Sayang kalau uang dikirim ke sana, bela beli produk sendiri, gitu. Nah kita tidak begitu, kita itu mudah kelain hati kita itu ya. Jadi ada motor baru, HP baru, ini baru, aduh sudah hatinya mudah terpikat itu. Terus kelain hati, produk lokal sudah nggak dilirik. Baru bikin mie dari singkong itu, wah disumpit begini putus, wah udah nggak tertarik sama sekali, ya kan? Kan ini ada loh mie produksi Wonosobo ada, karena singkongnya Wonosobo kan bagus-bagus, singkong paling enak Wonosobo. Saya bawa batangnya Bu, saya tanam di Kulon Progo, rasanya beda itu. Padahal singkong Wonosobo itu luar biasa. Dibikin mie tepungnya disumpit putus, ya. Harus ada teknologi baru untuk supaya mie yang dari singkong itu tidak putus. Hari ini Pak kita sedih betul karena apa? Semua impor, gandumnya impor semua. Aduh, bagaimana uang mau beredar? Padahal kita bisa kaya kalau kita bisa beredar uangnya. Ya, slide berikutnya. Oh, kok sudah selesai slide-nya? Ya. Nah, oleh karena itu batik pun tadi di Wonosobo sudah. Ya, anak sekolah itu berapa jumlahnya coba? Kalau di Wonosobo penduduknya 800.000, anak sekolahnya kira-kira 160.000 kira-kira. Bisa sampai 200.000. Kalau di sama Budiah bahwa harus belanja batik dari Wonosobo, selesai itu. Karena setahun sudah 160 atau 180 lembar. Ya, saya waktu itu ya gitu. Ini gimana? Monopoli enggak? Oh enggak Pak. Supaya ada legalnya apa? Bapak bikin perbub dulu Pak. Saya bikin perbub. Bunyinya apa? Perlindungan produk lokal. Perbub perlindungan produk lokal. Akhirnya kita tingkatkan jadi perda perlindungan produk lokal. Tapi sebelum jadi perda, perbub sudah saya jalankan. Semua harus pakai batik Kulon Progo. Anak-anak sekolah itu 80.000 sesuanya. Wah, saya bikin surat edaran Bupati. Semua pakai batik Geblek Renteng namanya. Batiknya Geblek Renteng di hak kekayaan intelektual kan dihakikan, kemudian diurus hak kekayaan intelektualnya, harus ngurusnya juga harus gesit ke Jakarta, kemudian kita punya hak itu, sehingga tidak boleh diproduk printing, harus ditulis atau dicap gitu.
Karena kalau di printing nanti yang megang siapa? Anu lagi, pengusaha besar memprinting, wah habis kita. Masa bilang tidak boleh geblek kelenteng di printing, harus dicap atau ditulis, dan tidak boleh diproduk dari luar Kulon Progo. Kalau ada halal darahnya, sampai kebablasan saya. Saya ngomongnya begitu, nyemangati itu di depan pembatik. Alhamdulillah Bapak Ibu, satu kecamatan Lendah itu boleh lah, kapan-kapan datang ke kecamatan Lendah itu, pembatiknya itu jadi hidup semua. Kenapa? Semua belanjanya dinas-dinas kesehatan, dinas pendidikan semua ke sana. Ya. Dulu memang ada komite-komite yang kalau bahasa Jogja atau bahasa Kulon Progo nyelekudis itu ada. Ya, ngulek badi gitu. Jadi bikin kolek seragam ke Jakarta, ke Tanah Abang, komite sekolahnya itu sama guru-gurunya itu. Terus akhirnya badi. Ya, mosok loh. Kita kok nyari badi dari murid-murid begitu, ya sudahlah, biar yang untung pembatik aja, sekaligus menghidupkan pembatik itu. Jadi kita punya pangsa pasar sebetulnya. Murid-murid dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA itu punya pangsa pasar. Ini keren banget ya kalau kita lakukan. Next sebelum. Nah, beras ini menarik sekali memang karena PNS-nya besar, raskennya itu besar. Beras untuk orang miskin yang dibagi untuk non bantuan pangan non tunai. Saya memang perang waktu itu dengan Bulog, jangan bawa beras ke Kulon Progo, bawa aja uang, karena beras untuk orang miskin di Kulon Progo setahun 7.000 ton. Tolong dong bawa uang 7.000 ton kali berapa 1 kilo? 1 kilo mohon maaf 6.000 Pak, enggak apa-apa, 6.000 enggak apa-apa, nanti 1 kilo 6.000. Nanti yang memproduksi gabungan kelompok taninya, mesin-mesin untuk membuat berasnya dibantu dari dinas pertanian, sehingga tidak terlalu rugi. Nah akhirnya Pak, alhamdulillah bantuan pangan non tunainya itu terus diambilkan dari lokal, dan kemudian kita kunci bahwa bantuan pangan non tunai itu dalam bentuk beras, lele, telur. Berasnya orang Kulon Progo, lelenya orang Kulon Progo, telurnya ya telurnya wong Kulon Progo, saya bilang gitu. Ya, alhamdulillah uangnya muter bantuan pangan non tunai. Ada close loop yang kita coba slide sebelumnya juga, sebelumnya lagi. Nah, ini batu aja kita gemeni loh Bu. Jadi ini batu, daripada bikin trotoar tuh kemudian beli batu dari luar, ya sudahlah batu andesit lokal saja dipotong gitu. Sehingga kalau ke Kulon Progo batunya ini di depan kantor kabupaten batunya jelek. Iya, batunya bagus tapi yang kurang bagus motongnya, karena yang motong UMKM Kulon Progo. Tapi saya kalau jalan di depan kantor tuh gagah saya. Ini batu apa Pak Bupati? Jangan cerewet, ini batu ideologis, saya bilang gitu. Karena ini batunya rakyat, uangnya ke rakyat gitu. Jadi nggak bagus-bagus amat, yang penting uangnya ke rakyat gitu loh. Batunya tidak harus bagus-bagus, tapi uangnya ke rakyat. Itu ini kan nggak bagus tuh, ini trotoar kok cuma seperti itu. Tapi Pak, hatinya itu kita mantep Pak, karena duitnya ke rakyat ya. Jadi inilah yang kita harus belajar untuk kita itu ya mencintai produk lokal lah gitu loh. Lah kalau keren-keren bagus-bagus mengkilat tapi impor dari China gimana? Waduh, sakit hati ini, rasanya sakit Pak ya. Jadi uang terlalu banyak keluar. Slide sebelumnya lagi sebelum yang dia ya, nah, terus lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya bilang revolusi itu merubah mindset. Jadi kenapa tadi bikin air itu revolusi? Karena menjebol tatanan. Jadi ciri revolusi dan reformasi itu merubah tatanan, mesti menjebol tatanan, dan mesti ada musuhnya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan cukup jadi orang baik, jadilah orang yang melakukan perbaikan. Karena kalau hanya jadi orang baik tidak melakukan perbaikan, hampir tidak ada gunanya. Tapi begitu melakukan perbaikan, ada musuhnya. Jadi kalau hidup itu ada musuhnya itu biasa. Kalau kita tidak ada musuhnya, jangan-jangan kita itu orang nggak jelas. Ketemu teman diajak dugem, diajak ke pelacuran, diajak ke masjid ya ikut ke masjid. Jangan-jangan temannya banyak tapi kita itu orang nggak jelas gitu. Jadi lebih baik kita itu menjadi orang yang jelas, harus melakukan suatu perubahan, tapi memang kemudian ada yang tidak suka. Jadi tidak cukup menjadi orang baik, harus melakukan perbaikan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, close loop atau loop yang tertutup, uangnya biar beredar,
itu bisa dikembangkan di daerah dengan tadi. Sekarang ini bantuan pangan non tunai itu besar. Kalau Kulon Progo itu sekarang 120 miliar. 120 miliar itu saya bilang kepala dinas sosial jangan ada serupiah pun keluar ini dari Kulon Progo. Uang 120 miliar. Caranya gimana? Berasnya Kulon Progo, lele, telur dikunci untuk beli yang ada di Kulon Progo. Jangan untuk beli, jangan bantuan pangan non tunai beli mie, beli gula pasir. Kulon Progo nggak bisa produksi gula pasir. Saya bilang kunci biar uangnya beredar. Terus kita buat e-warung, jumlahnya 100 e-warung. Satu e-warung melayani 500 orang miskin. Satu e-warung melayani 500 orang miskin. Kemudian satu e-warung itu bisa setiap bulan dibelanja 50 juta, 50 juta, 50 juta. Gitu. Nah, uangnya beredar di lokal semua, warungnya bayarnya dari banknya adalah bank daerah, bank lokal. Sehingga uang muter betul, lumayan loh Bapak Ibu sekalian, 120 miliar muternya ke rakyat ini, karena lelenya rakyat, berasnya rakyat, telurnya telur rakyat, warungnya syaratnya yang miliki orang miskin, warungnya dimiliki 10 orang miskin, bergabung. Wes ora apa-apa, omahe elek ora apa-apa, tulis warung wis ora apa-apa sakanane ora apa-apa. Sing ngono kuwi ora apa-apa, sing penting duwite nang nggonamu, ora mlayu nang ngene. Yo gitu. Nah, itulah spirit kita itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bedanya dengan era sekarang yang ada ayo kita bikin startup. Kemudian startupnya itu cita-citanya bisa kaya dalam waktu cepat tapi hanya dimiliki orang segelintir. Terus suksesnya kalau itu jadi unicorn punya kekayaan 14 triliun baru dianggap sukses. Saya berharap betul Bapak Ibu sekalian ada startup yang punya networking jejaring dengan orang miskin, terus orang miskin punya warung yang dilayani orang miskin, terus bisa mengambil dari perusahaan-perusahaan besar dengan diskon tertentu untuk orang miskin. Dan startupnya itu kalau bisa membebaskan 100.000 orang miskin, baru itu keren itu kalau ada. Kalau ada anak muda begitu itu, waduh senengnya hati ini. Sayang anak muda banyak yang saya pengen kaya dalam waktu cepat dengan cara ya kekinian, kemudian uangnya dimiliki oleh segelintir orang. Nah itu, makanya melalui forum seperti ini, marilah kita saling mengasuh, saling share untuk kemudian kita berjuang untuk mereka yang belum mampu. Insya Allah kalau kita itu hatinya ada di yang kurang mampu, rezeki kita itu ada. Insya Allah doanya juga mudah dikabulkan. Insya Allah juga kemudian UMKM-nya juga berkembang. Itu Insya Allah begitu. Jadi harus ada menyempurnakan ikhtiar, meluruskan niat, selebihnya kita tawakal dan berdoa. Saya mendoakan mudah-mudahan UMKM di Wonosobo ini sukses semuanya. Dan mudah-mudahan Wonosobo ini di bawah Pak Afif, saya percaya karena ada Ibu Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK Budiah yang kebetulan juga menjadi Kepala Dinas KB yang ngurusi masalah kondom, masalah IUD, masalah pil dan untuk masyarakat semuanya. Saya banyak kekurangan, mohon maaf yang saya sampaikan, dan saya terima kasih sekali kepada semua Bapak Ibu sekalian yang beri kesempatan saya pada sore hari ini untuk sharing. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli Wonosobo. Beli Wonosobo. Bela Wonosobo. Awas kalau beli macam-macam ya. Matur nuwun, Mbak. Tetap harus ada. Itu baca dulu Pak, kalau nggak cocok tulis kami. Itu ada fungsi tekstualnya Pak, fungsi lain. Kami itu teman-temanku semuanya, alhamdulillah di samping saya ada Fernandes. Beliau adalah pakar ekspor impor Indonesia dan hari ini hadir mengisi acara di Wonosobo di Hotel Krishna, dan kita ingin beliau mereview tentang potensi bulu domba ini untuk pasar ekspor mungkin ya. Ya, baik.
Monggo Pak. Siap. Baik, kalau menurut saya Bapak, ini produk itu bagus sekali Bapak ya. Jadi saya tuh benar-benar nggak nyangka nih, ternyata di sini ada produk seperti ini. Iya. Karena saya pikir tuh kebanyakan produk yang ada di Wonosobo itu yang hasil tani, olahan makanan seperti itu. Ternyata ada ini juga ya. Kalau menurut domba. saya ini bisa sih Pak, insya Allah bisa diekspor. Karena kalau saya lihat ada orang-orang di luar sana yang memang suka sepatu-sepatu dengan bahan seperti ini, kayak gitu. Terutama mungkin juga bisa di daerah dingin Pak ya. Cuma kalau saran saya mungkin kalau misalkan Bapak memang mau buat sekalian produk untuk daerah dingin, Iya. sekalian dipelajari aja kira-kira buat bawahnya itu seperti apa kalau di daerah dingin. Iya, Kemudian iya, mungkin iya. dibuat yang agak lebih tinggi seperti Oke, itu, seperti iya, itu iya. bisa. Jadi kalau memang buat ke arah winter ya sekalian sepatu winter kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini buat di daerah panas saya rasa juga masih oke kok Pak. Masih oke Terus ya. dalamnya juga empuk banget, enak Iya. banget. Terima kasih. Ya, dan Pak. unik banget Pak. Unik, Saya ya. benar-benar nggak nyangka ada produk ini di sini. Terima kasih sekali ya. Sama-sama Bapak. Ya, ada saran-saran mungkin selain itu tadi mungkin cara apa? Bagaimana kita memulai ini dan menjadi satu produk ekspor itu gimana cara memulainya? Baik, kalau itu Bapak bisa survei. Jadi Bapak bisa survei, ada namanya itu trade map. Trade map ya. trademap.org. Jadi di trade map tuh Bapak nanti bisa coba lihat produk Bapak ini yang sejenis ini. Kira-kira selama ini negara mana yang banyak mengimpor produk seperti ini. Karena kalau saya nggak bisa langsung nih bilang Pak, Bapak ini cocok ekspor ke Australia, ke Jerman, ke Amerika gitu nggak bisa. Karena saya berbicara biasanya berdasarkan data. Dan kita bisa lihat data itu sebenarnya di trade map. Trade map ya. Di trademap.org. Oke, terima Ya, kasih banget. siap. Terima kasih Pak, selamat sore. Pak. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih ini sudah direview. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi pasar potensial untuk ekspor juga ya. Sementara kita main di angka-angka kecil dulu, tapi ke depan ada harapan untuk kita pasarkan di luar negeri insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.